warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Agni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan bertatap muka dalam kegiatan diseminasi budaya positif di TK Asy-Syafi'iyah yang bertujuan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah guna untuk mencetak generasi emas yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru TK Asy-Syafi'iyah yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini. Supaya kegiatan ini penuh dengan berkah, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada narasumber kita, Ibu Hernawati, SPD, selaku Kepala Sekolah TK Asy-Syafi'iyah. Waktu dan kehormatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibi wa Habibanna wa Habibullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa berbagi praktik baik budaya positif di TK Asy-Syafi'iyah guna untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah untuk membentuk generasi emas yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru TK yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa sharing bersama-sama. Di sini saya bukan merupakan orang-orang hebat, bukan juga saya merupakan orang yang serba bisa. Di sini saya sedang melaksanakan praktek aksi nyata diseminasi budaya positif, yang mana saya Hernawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan berbagi praktik bersama ibu-ibu sesuai pengalaman saya 2 bulan ke belakang mengikuti pembelajaran CGP ini. Yang mana Ibu? Di sini latar belakangnya itu murid tidak suka peraturan, betul Bu? Betul. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan melakukan
kebajikan universal. Dan yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Ibu-ibu, tolak ukurnya yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Nah, jadi tolak ukurnya yang kita berdiskusi hari ini, saya berharap kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama membangun sebuah kegiatan kesepakatan di kelas. Adapun nanti ibu-ibu guru akan melaksanakan kesepakatan kelas beserta peserta didik di rombelnya masing-masing. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kita berharap ketika kita membuat keyakinan kelas, maka nanti peserta didik bisa mempraktekannya sesuai apa yang kita harapkan. Itu tolak ukurnya. Yang selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Betul ya, perlu dukungan. Yang pertama, saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Dan alhamdulillah, mungkin untuk dukungan dari kepala sekolah, kebetulan saya sebagai kepala sekolah dari Asapinya, mungkin saya mendukung, sangat mendukung dengan program guru penggerak ini. Dan saya juga sangat mendukung dengan adanya budaya positif di lingkungan sekolah. Karena kenapa, Bu? Kenapa saya mendukung ibu-ibu guru di sini, siapa saja yang mau mengikuti guru penggerak bisa mendaftarkan dirinya. Karena guru penggerak ini baik untuk pengembangan diri. Pengembangan diri saya berharap saya bisa mengembangkan diri saya ke arah yang lebih baik. Dan juga saya berharap saya bisa mengembangkan lembaga ini ke arah yang lebih baik. Bisa ada kemajuan dan juga ada kemajuan yang signifikan. Selanjutnya, saya berharap saya bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh ketika ibu-ibu memerlukan bantuan, baik itu dalam hal pembelajaran, mengadukan suatu permasalahan. Saya berharap saya bisa memberikan solusi kepada ibu-ibu semuanya guna untuk terbentuknya diseminasi budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya tentunya saya memerlukan dukungan dari ibu-ibu guru semuanya. Kebetulan kalau di TK semuanya ibu-ibu guru ya. Ada ibu guru yang sudah senior, ada yang masih junior. Nah, di sini saya membutuhkan dukungan dari ibu-ibu. Lanjut, di sini saya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah kelihatan ya, sekolahnya ada, ya gurunya juga ada. Nah, insya Allah kita akan berusaha bersama-sama berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya, saya membutuhkan dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Tentu saja kita tidak bisa menumbuhkan budaya positif hanya di sekolah, akan tetapi kita juga membutuhkan dukungan dari orang tua untuk membantu membiasakan budaya positif di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, Bu. Nah, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, dan di sini ada salah satu ataupun beberapa pertanyaan pemantik. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Gimana, Bu? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa. Menurut Ibu bisa. Gak apa-apa. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Yang selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap
Ada pertanyaan terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa, setuju? Setuju. Nah, dari tadi ada kata budaya positif. Apa ya budaya positif? Ya, teman-teman, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Apa aja ya? Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Gimana ibu-ibu, selamat pagi? Masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah Bu, kalau sekarang pembelajaran itu lewat paradigma baru. Apa ya paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa. Bu, dulu kita merasa kalau kita itu merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, betul? Dulu kita sebagai guru dengan pedenya budak mau bisa mudah-mudahan. Tapi di zaman sekarang ilmu pengetahuan bisa didapat di mana saja. Di Google bisa, di YouTube bisa, di mana lagi Bu? Di TikTok bisa, di Facebook bisa. Banyak yang memberikan pengetahuan-pengetahuan. Bahkan anak-anak sekarang bahkan gini ya, ibu-ibu katanya mau belajar berhijaiyah tapi nadanya Filipin, kan nadanya anaknya seperti itu. Lalu dia bilang alif ba ta sa jim ha kha dal da ra zai sin shin shad do to zo ain jin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Nah, berarti secara tidak langsung peserta ini tahu maknanya dari kita kan? Tapi dia tahu dari televisi setelah melihat film Upin Ipin. Nah, Ibu, setelah saya mempelajari modul 1.2 ini, 1.3 dan 1.4, dari mulai 1.1, saya merasa bahwa saya bukan satu-satunya sumber bagi peserta didik, bukan satu-satunya sumber ilmu bagi peserta didik. Yang selanjutnya, masuk ke mana ya? Tadi kita akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Nah, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Kita dituntut untuk bisa menuntun peserta didik, bukan untuk menyuruh, bukan untuk memberikan terus-terusan ilmu pengetahuan, tapi di sini kita dituntut untuk menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam?
Nah, di sini kita harus bisa menumbuhkan rasa ingin berbagi kepada peserta didik. Yang selanjutnya, cara penanaman untuk keimanan kepada peserta didik yang dibutuhkan, tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan guru, dan dari peserta didik. Yang mana di sini saya tidak bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah tanpa ada dukungan dari ibu-ibu guru sekalian. Kita di sini bisa berkolaborasi. Kita di sini bisa bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ada apa saja ibu-ibu sarana prasarananya? Ada ruangan kelas. Ada apa lagi? Ada murid. Ada apa lagi? Ada guru. Nah, itu sarana prasarana untuk bisa kita melaksanakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, saya membutuhkan dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Tentunya ibu, kita tidak bisa membiasakan budaya positif hanya di sekolah saja, karena di sekolah waktunya berapa jam ya? 2 jam. Sedangkan di rumah 22 jam. Nah, berarti kebanyakan waktunya di mana anak-anak itu? Di rumah. Berarti kita harus gimana ya? Bekerja sama dengan siapa? Dengan orang tua untuk menciptakan budaya positif kepada peserta didik. Nah, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dan di sini ada beberapa pertanyaan pemantik ya Bu. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa, boleh. Apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Ibu setuju tidak? Kalau guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa, setuju tidak? Setuju. Baik, kita akan bahas ke bawah. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, orang tua ibu coba sesungguhnya budaya positif teh kebiasaan saya ya Bu. Dina bahasa kedah dikumahakeun, kedah sopan, kedah sae. Tah ibu janten kumaha cenah ieu teh. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk menuntun peserta didik dari mulai kebiasaan yang buruk, kita harus bisa menuntun ke kebiasaan yang lebih baik. Adapun kebiasaan yang sudah baik, kita bisa lebih meningkatkan supaya lebih baik. Apakah kita menginginkan peserta didik yang mempunyai rasa tanggung jawab? Apakah kita ingin mempunyai peserta didik yang hormat baik kepada guru ataupun kepada siswa? Tentunya kita akan gali segalanya. Nah, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ada apa saja? Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, iya, pintar ibu ya. Yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang
harus berpihak kepada murid, iya, kepada siswa. Jadi kita itu tidak boleh, zaman sekarang mah tidak boleh memaksakan. Apalagi kalau ada siswa yang telah kecil. Nah, itu orang baik. Ayeuna mah ibu tekenging melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Margi naon? Margi kenaon cenah Bu? Margi ayeuna mah kurikulumnya kurikulum merdeka. Anak-anak merdeka guruna kasiksa. Selanjutnya ada profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menumbuhkan keimanan kepada peserta didik? Apalagi ibu-ibu, kita mengajar di lembaga PAUD, di lembaga TK yang mana merupakan suatu fondasi dari segala jenjang pendidikan. Kita perlu menumbuhkan karakter anak. Kita perlu membentuk karakter anak supaya karakter itu kuat, kokoh, terdapat pada diri anak. Kenapa? Karena kita tugasnya hanya untuk menuntun ya. Di sini kita menuntun. Yang pertama kalau di TK cara menanamkan keimanan kepada Allah gimana ya? Menyebar tanaman, kegiatan outing kelas ya. Kita bisa menjelaskan kepada peserta didik untuk anak-anak ini tanamannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Tuhan harus kita sayangi dengan cara disiram, dengan cara dipupuk dan lain sebagainya. Dan kita melakukan kegiatan outing kelas ke kemana lagi? Ke kebun binatang bisa, ataupun ke kandang-kandang hewan dengan memberikan penjelasan kepada peserta didik bahwa hewan ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus digimanain? Harus disayangi dengan cara diberi makan. Dan kalau di dalam kelas harus gimana ya? Dengan cara apa ya? Kita bisa berdoa sebelum belajar, itu mendengarkan doa kepada Allah, memberi salam kepada guru dan kepada teman, itu merupakan keimanan kepada Allah. Dan kita bisa menstimulus otak anak dengan memberikan suatu video tentang kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga termasuk menanamkan keimanan. Sekarang menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak gimana ya? Bisa kita membuat slogan-slogan baik ya ibu-ibu. Coba sekarang akhlak untuk jangan buang sampah sembarangan. Apakah harus gimana? Berarti kita kasih apa ya? Kasih slogan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Aduh, gimana ini ibu-ibu masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat. Alhamdulillah. Yang kedua, kita harus bisa membuat peserta didik lebih mandiri. Karena apa? Kalau di TK kan anak-anak rata-rata tergantung kepada siapa? Kepada orang tua, kepada siapa lagi? Kepada guru. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menuntun peserta didik untuk dapat mandiri dalam berperilaku, mandiri dalam belajar, mandiri menggunakan pakaian, menggunakan sepatu dan lain sebagainya. Yang ketiga ada apa ya? Bernalar kritis. Tentunya kita semua menginginkan peserta didik yang mempunyai nalar kritis dan juga menginginkan peserta didik yang kreatif. Dan di sini kita dituntut untuk menumbuhkan rasa keinginan gotong royong bagi peserta didik. Contoh kalau kita di sekolah kan anak-anak bermain APE dalam. Nah, APE dalam itu harus digimanain karena ayo anak-anak siapa yang mau bantu ibu guru nih beresin mainan kan gitu kata kita ya. Ketika anak-anak itu ada yang mau
kebinekaan global. Anak-anak dari sekolah punya orang tuanya masing-masing, punya rumahnya masing-masing. Ketika datang ke sekolah, mereka satu ruangan, mereka satu rumah, mereka satu ibu, kan gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa membentuk peserta didik yang berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan saya orang kaya, saya orang miskin, saya ganteng, saya jelek, saya cantik, saya jelek. Enggak, di sekolah anak-anak itu harus sama, ya, harus sama. Kita harus bisa menumbuhkan keinginan itu. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada apa, Bu? Yang kedua, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, Bu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, menurut stimulus respon, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Betul tidak? Betul. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Betul tidak? Betul. Ketiga, perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki Tujuan. betul, Bu? Betul. Nah, yang selanjutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol. Tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut. Apa itu disiplin? Masuk ke disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Apa ya? Discipline, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul, Bu? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, Bu, disiplin di sini kita selalu menginginkan peserta didik yang disiplin. Betul? Betul. Menurut Ibu disiplin itu gimana? Anak tunduk itu? Iya? Iya. Nah, di sini kita harus bisa menumbuhkan rasa disiplin kepada peserta didik. Bukan hanya gini, duduk karena mereka takut, ya, mau berkarya karena dia mau hadiah. Tidak seperti itu, tapi kita harus bisa menumbuhkan peserta didik yang gimana, ya, yang mau patuh karena datang dari dirinya sendiri, ya, muncul bahasa sudah nama hidem, yang tidak mau nakal bukan karena takut dihukum, tapi karena datang dari dirinya sendiri. Nah, itu merupakan disiplin. Yang kedua, disiplin positif. Apa ya disiplin positif? Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, dan merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Ibu-ibu, gimana tadi? Sudah terjawab pertanyaan pemantik? Tadi kan pertanyaan pemantiknya gimana? Setuju hukuman? Setuju hukuman. Tapi di sini disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam dirinya, ya, tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi harus datang dari dirinya sendiri. Kita harus bisa
tanggung jawab, terus hati anak mempunyai kemauan untuk. Jadi nilai-nilai kebijakan universal yang pertama ada tanggung jawab, ada kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berkomitmen, percaya diri, penuh dengan kesabaran dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Tenang ibu, enggak yang liwat tamat gunung tadi berapa malah pengawasan juga. Amin. Salah karena yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Ibu, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Cinta ingin apa? Ingin makan, harus apa dulu? Masak dulu. Kita ingin apa lagi? Ingin pintar. Ingin pintar harus gimana dulu? Belajar dulu. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang datang, yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi mereka hargai. Nah, jadi anak-anak itu udah tahu, Bu, kalau kita jadi orang jujur itu, kita itu nantinya akan jadi seperti apa. Kalau kita menjadi orang baik itu, kita akan seperti apa. Kalau kita menjadi anak yang nakal, di suatu saat akan menjadi apa. Nah, rasa ataupun nilai-nilai tersebut yang mereka ketahui itu harus datang dari dirinya sendiri. Dan nilai intrinsik ini bukan hanya sekarang, tapi jangka yang akan datang, jangka panjang, Bu. Selanjutnya, seperti ini ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman terencana, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru yang ada di sekolah maupun orang tua sebagai guru di rumah. Nah, yang terakhir ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, Bu, ada hukuman, orang terus terangnya hukuman kumaha? Anu salah dihukum. Ada konsekuensi. Mereka itu rata-rata udah tahu kalau mereka melakukan ini pasti seperti ini. Itu yang dinamakan konsekuensi. Kalau restitusi adalah cara kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi umpama orang kali lepas ya, murang kali telat datang ke sekolah, jangan langsung dimarahin, kenapa kamu telat? Ayo kamu dihukum, berdiri sampai jam istirahat kan gitunya, ya kan?
biar bangunnya tidak kesiangan dan datang ke sekolah tepat waktu. Gimana, siap tidak? Siap gitu ya. Berarti itu restitusi dan tidak mencarikan solusi kepada peserta didik. Nah, yang kelima, keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi gimana, Bu? Ketika kita memberikan arahan kepada peserta didik di kelas dengan baik, maka akan baik pula mereka menangkap apa yang kita sampaikan. Ataupun bagaimana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan di kelas. Nah, Ibu Nurmela dan Ibu Rosita, saya sangat mengapresiasi sekali ya dengan karya-karya Ibu, dengan membuat slogan berbagi itu indah dan diterapkan di dalam kelas sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan dan slogan itu. Contoh, mereka punya pewarna, pensil berwarna, pensil krayon ya. Nah, ketika ada anak yang mau minjam atau ada anak yang tidak mau meminjamkan, ibu-ibu guru selalu menerapkan berbagi itu indah loh. Kalau anak yang suka berbagi nanti disayang Tuhan loh, sehingga tertanam dalam anak-anak, tertanam dalam pikiran anak, dan itu selalu mereka lakukan. Jadi ketika berbagi itu indah. Oh, ketika berbagi itu akan disayang Tuhan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ya kan, tidak asalnya kita mendemonstrasikan sebuah slogan sehingga anak-anak menjadi kebiasaan. Nah, itu menjadi budaya positif. Bagaimana Bu? Menjadikan budaya positif. Terima kasih Ibu Guru. Yang selanjutnya, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinannya atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara keluarga kelas. Jadi di sini caranya gini Bu, kita bukan hanya guru saja, tapi kita berserta anak-anak. Ingat, kita berserta anak-anak. Nah, di sini juga ada keyakinan kelas dapat dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Yang tadi tanya universal. Yang kedua, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan kayak orang ada peraturan, anak-anak tuh yang gitu, anak-anak tuh yang gitu kan. Anak-anak kadang ada yang nurut, kadang ada yang kan. Daripada membuat peraturan, mending kita membuat kesepakatan biar kita nyaman, anak-anak nyaman. Kalau kita membuat peraturan, kita nyaman, anak-anak tidak nyaman. Yang terakhir, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Tentunya peraturan dibuat oleh kita. Anak-anak, yang pertama kalian harus datang tepat waktu, gitu kan? Atau anak-anak kalian harus tepat waktu jam 8 di sekolah. Atau anak-anak jangan nakal, anak-anak jangan ambil mainan, anak-anak jangan ambil mainan sebelum istirahat. Itu peraturan dari siapa? Dari guru. Enak bagi guru ya? Enak. Kalau bagi anak-anak? Tidak. Tapi ketika kita membuat kesepakatan di kelas, insya Allah mereka akan bisa menerima, oh ini kan perjanjian dari kita ya, gitu kan. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, jadi ibu-ibu ada Ibu Nurmela, Ibu Halimah, Ibu Badriah, Ibu Ani, Ibu Waro, Ibu Intan, Ibu Rosita. Ketika mau menciptakan peraturan tentang keyakinan kelas itu harus disepakati bersama peserta didik. Yang kedua, mencatat semua masukan. Ketika anak-anak, Ibu jangan makan di kelas ya, catat. Ibu gak boleh rebut-rebut
menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Jadi bukan hanya satu keyakinan ya. Jadi 7 keyakinan. Minimal kalau di anak PAUD, ibu, nanti kalau pulang sekolah kita harus pakai sepatu sendiri ya, harus ngambil tas sendiri ya, harus pakai baju sendiri ya. Berarti itu kesepakatan kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding. Belum ada ya di kita ya? Belum. Nanti kita akan berunding dan sekarang aja Bu. Di sini ada saya mempunyai referensi peraturan. Nah di sini Bu peraturan masuk sekolah Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Diusahakan datang ke sekolah jam 7.30 anak-anaknya. Itu peraturan kita dari sekolah. Yang kedua, datang ke sekolah tepat pada waktunya. Yang ketiga, seragam sekolah Senin sampai Rabu seragam batik, Kamis sampai Jumat seragam alma mater, dan hari Sabtu seragam olahraga. Yang ketiga, kita memakai sepatu dan tas sendiri ya, peraturan dari sekolah ya ini. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, memberi kabar kepada sekolah bila tidak hadir, baik lewat WA ataupun lewat surat. Yang terakhir, mengucapkan dan menjawab salam kepada guru dan kepada sesama teman ataupun kepada orang tua yang ada di sekolah. Ini peraturan kita di sekolah. Nah, kita turunkan ke peraturan-peraturan yang ada di kelas, keyakinan kelas, bukan peraturan lagi ya. Nah, keyakinan kelasnya yang sebelah sana ya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, menghargai orang lain dan berkomitmen pada tujuan waktu. Selanjutnya, menumbuhkan rasa kebersamaan, disiplin dan identitas sekolah. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, yang keenam, itu peraturan di kelas ya. Nanti ini cuma referensi ibu-ibu. Nanti kita bisa membuatnya bersama peserta didik. Lanjut. 5 posisi kontrol bagi guru dan orang tua. Coba telah kita sedang ada di posisi mana ya? Apakah sedang ada di posisi manajer? Apakah kita sedang ada di posisi pemantau? Apakah kita sedang ada di posisi teman? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah penghukum? Coba sekarang acukan tangan ya. Manajer itu apa? Manajer itu seorang guru yang hanya harus begini. Ayo tulis, kumpulkan, ayo baca, ayo hafal. Itu hanya seorang manajer bagi peserta didik. Kalau pemantau, ketika ada anak-anak yang sedang membuat karyanya ya, menggambar atau mewarnai, kita cukup memantau saja. Ada di sini guru yang cukup memantau saja? Tidak. Itu tidak ya kalau di anak PAUD. Jadi anak-anak kita harus ada yang ricuh. Tentunya siapa di sini yang sebagai teman? Tentunya guru-guru PAUD itu akan menjadi teman bagi peserta didiknya. Yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Contoh gini, ketika anak-anak yang sedang nakal gitu, anak-anak jangan nakal, nanti ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah. Nah itu kan membuat mereka itu merasa bersalah. Apakah ibu suka gitu? Tidak. Yang selanjutnya, penghukum. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, dibentak. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, dijewer. Suka melakukan seperti itu? Berarti semuanya kita sedang ada di posisi mana? Manajer, teman, atau teman? Teman. Alhamdulillah. Terakhir, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang pertama, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima,
pertama kita perlu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinannya. Yang ketiga menstabilkan identitas. Berarti yang pertama kita itu harus menstabilkan identitas dulu ya Bu. Ketika ada anak-anak yang salah, contoh kan kayak kita udah membentuk tuh keyakinan kelas, jangan makan di kelas, ya, jangan makan di kelas. Tapi masih ada anak yang masih makan di kelas. Jangan kita suruh, jangan kita apa ya, suruh diam, suruh berhenti makan di depan teman-temannya, biarin aja dia makan. Nah nanti setelah selesai pembelajaran kita panggillah ke ruangan sehingga kita stabilkan identitasnya. Anak, Dek, nama kamu siapa? Tanya dulu. Gimana kabar kamu? Baik. Coba kamu tahu nggak tadi kamu kesini dipanggil oleh ibu apa? Coba kesalahan, punya kesalahan tidak gitu ya? Kalau kata anak, oh punya Bu gitu. Apa coba kesalahannya? Oh tadi saya makan Bu ketika di kelas. Iya enggak apa-apa. Itu kan menstabilkan identitas. Iya tidak apa-apa, itu tidak akan marah kok gitu ya. Tapi kamu udah tahu kan itu perbuatan yang salah. Iya Bu tahu perbuatan itu salah, saya lakukan. Minta maaf ya Bu gitu kan. Jadi ketika itu anak menyadari kesalahannya dan nanti kita carikan solusinya. Iya gak apa-apa, tapi memangnya kamu kenapa tadi makan di kelas? Jawaban si anak teh mungkin seperti ini. Iya Bu, tadi saya makan di kelas karena saya dari rumah belum sarapan, jadi saya lapar. Kan itu anak teh. Jadi ditanya dulu ya. Jangan langsung jangan makan di kelas, langsung tanya dulu kenapa. Nah setelah tahu alasannya, nah baru kita carikan solusi. Nah besok kamu sarapan dulu ya dari rumah biar waktu belajarnya fokus, tidak makan lagi di kelas ya. Siap ya. Kalau udah gitu udah berarti anak udah menyadari, udah siap untuk berubah, berarti kita udah berhasil menanamkan validasi tindakan. Mungkin itu ya Bu. Yang selanjutnya bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi Bu, setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tidak ada segala sesuatu yang kita lakukan yang sia-sia. Ada anak yang mungkin anak kita menjadi preman, tapi suatu saat anak kita akan berubah menjadi orang yang baik. Tidak ada hal yang tidak mungkin, oleh karena itu marilah kita terus menggali. Karena ilmu pendidikan di zaman sekarang tidak hanya kita harus sekolah tinggi, banyak ilmu yang bisa kita terapkan, banyak ilmu yang bisa kita gali lewat apa? Media sosial. Coba dibuka handphonenya, dimanfaatkan, lalu kita apain? Kita buka-buka, kita scroll, kita pelajari, kita refleksi, kita terapkan dalam kehidupan kita terapkan di lembaga pendidikan. Validasi tindakan adalah suatu tindakan untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus menanyakan keyakinan. Boleh dibacakan langsung. Karena ada ya video-video tapi harus tinggalinnya. Nah, balik pilih pada ningan karena sekedar pada di videonya. Pada Ibu Nanawati yang telah berbagi ilmu praktik baiknya, semoga kita bisa bersama-sama melaksanakan di sekolah kita. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nurlela. Waktu dan kehormatan dipersilakan. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Ibu Nurlela yang telah memimpin